tentang berbahagia. Saudara mau berbahagia? Mungkin kita pernah mengalami kebahagiaan, tapi kebahagiaan kita berbeda-beda. Pada kesempatan ini saya akan berikan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kebahagiaan yang dari Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-5. Matius pasal 5, kita akan baca 3 ayat di sana, yaitu di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Cuma dapat meresponi bagi yang sudah menemukannya dengan bangkit berdiri. Dan kita akan baca sama-sama 3 ayat ini tanpa harus saling mendahului. Kita baca sama-sama. Yang sudah dapat, katakan amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema ucapan bahagia. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Katakan amin untuk firman Tuhan. Silakan dulu. Berapa banyak di antara saudara yang mau bahagia? Bisa angkat tangan atau bisa bilang amin. Tapi kalau saya tanya, berapa banyak di antara kita yang mau hidup miskin? Nah, sudah menjadi tanda tanya bagi kita. Kalau berbicara hidup miskin secara jasmani, pasti kita tidak mau. Tapi firman Allah di sini, Yesus sendiri yang mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Kalau hanya sampai di sini berbahagialah orang yang miskin, saya kira ada banyak orang yang akan menghentikan perjalanannya di dalam mengikuti Yesus. Tapi firman Tuhan bukannya sampai di situ. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yaitu di pandangan Allah, yaitu menurut penilaian Tuhan. Nah, miskin seperti apa nanti kita akan sampai ke sana. Tapi pertama kita bahas dulu, kita gali lebih jauh dulu bahagia yang Yesus tawarkan di sini. Bahagia yang Yesus maksudkan di sini. Nah, saya coba lihat dalam terjemahan aslinya Yunani atau Greka, dia menggunakan kata makarios. Kata bahagia, berbahagia di sini dia menggunakan kata makarios. Nah, saya coba dengan versi mengajar ini. Salah satu yang pimpin ujian tadi adalah murid saya di sekolah Alkitab yang ada di Kupang. Nah, makarios ini mempunyai pengertian yaitu orang yang berbahagia di sini. Kata makarios adalah kata yang digunakan khusus untuk menerangkan tentang para dewa atau tentang sesuatu yang tak terjangkau dan sesuatu yang sifatnya rahasia. Nah, lebih jauh lagi, makarios ini mempunyai satu pengertian adalah sebenarnya ini kebahagiaan yang tak terjangkau, kebahagiaan yang sifatnya di sini adalah rahasia. Sampai diungkapkan ini hanya bisa dimiliki oleh para dewa. Nah, tapi Yesus
Yesus menawarkan ini. Konsep berpikir dari umat-umat Tuhan pada saat itu, Yesus mau bawa pada satu pengalaman yang rahasia, yang tak terjangkau, yang artinya yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Yang mungkin kata orang ini hanya milik para dewa atau sesuatu yang rahasia, yang tak terjangkau, yang luar biasa. Tuhan mau berikan Makarios itu, kebahagiaan itu dalam diri kita, dalam diri murid-murid Tuhan yang sebelumnya mereka belum pernah dapatkan kebahagiaan yang model ini, kebahagiaan yang seperti ini. Ini disandingkan dengan satu sukacita yang besar, sukacita yang dalam. Tidak secara kebetulan pemimpin pujian tadi menyanyikan lagu sukacita. Ada banyak kata sukacita yang dirasakan di dalam Tuhan. Nah, untuk itu sukacita ini adalah sukacita yang tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada kondisi atau pada kesempatan yang diberikan oleh pihak lain dalam diri kita. Jadi sukacita ini tidak bergantung pada apapun dan kepada siapapun yang bersifat jasmani di dunia ini. Kalau begitu, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang dari mana dan seperti apa. Nah, lebih jauh lagi dirumuskan Makarios ini, yaitu suatu kebahagiaan atau sukacita yang berdiri tegak tanpa ditopang oleh apapun atau disebabkan oleh apapun yang bersifat duniawi atau jasmani. Nah, kalau begitu ini sukacita yang dari mana? Jelas bukan dari dunia dan bukan sifatnya jasmani. Kalau kebahagiaan kita ini karena kita mendapatkan sesuatu, dapat berkat, itu bukan Makarios. Itu bukan kebahagiaan yang Yesus maksudkan. Kalau kita naik pangkat, kalau kita diwisuda, kalau kita dapat berkat, ada kelahiran anak di dalam pernikahan kita, saudara, itu kebahagiaan juga. Tapi bukan kebahagiaan yang seperti itu yang Yesus tawarkan dan Yesus akan berikan. Ini kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang berdiri tegak tanpa ditopang oleh apapun dan tanpa disebabkan oleh siapapun yang bersifat duniawi atau jasmani. Lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi, saya pelajari lebih dalam tentang Makarios ini, bahwa Makarios ini juga, ini adalah kebahagiaan yang tidak akan terpengaruh dengan pengalaman-pengalaman pahit kita sekalipun. Saudara pernah mengalami pengalaman pahit? Anak-anak muda, orang bilang katanya yang paling sakit itu bukan sakit gigi, tapi sakit hati saat diputuskan pacar. Nah, sudah. Tapi kebahagiaan yang Tuhan tawarkan di sini adalah kebahagiaan yang tidak akan terpengaruh dengan pengalaman pahit. Termasuk dengan saat kita mengalami, orang bilang di PHK, itu tidak akan mempengaruhi Makarios, kebahagiaan yang Tuhan berikan. Kita sakit, itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kehilangan uang,
kita mengalami celaka, kita kebakaran rumah, saudara. Hal-hal itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan yang Yesus berikan. Kalau begitu, kebahagiaan yang seperti apa yang Yesus tawarkan di sini? Nah, kebahagiaan ini tidak bergantung pada keluarga. Kalau ada anak kita berhasil, orang tua kita berhasil, dan satu keluarga menjadi bahagia. Sebab itu jangan berharap kebahagiaan pada keluarga, termasuk pada pasangan hidup kita. Karena terkadang ada pasangan hidup dapat berkata, saya tidak bahagia. Ada anak-anak berkata, saya tidak bahagia, tidak sukacita, saya ada di dalam rumah ini. Kebahagiaan yang Yesus tawarkan ini tidak bergantung di situ. Jangan kita berpikir, kalau saya menikah dengan dia, saya pasti bahagia. Saudara, jangan memiliki konsep seperti itu. Kalau kita mendapatkan pasangan kita, nanti kita bahagia. Saudara egois. Mestinya kita harus berpikir, saya yang harus berusaha membahagiakan pasangan saya. Kalau sama-sama punya konsep seperti itu, ingin saling membahagiakan, maka kita akan menikmati kebahagiaan. Tapi itu pun belum kebahagiaan seperti yang Yesus tawarkan di sini. Jadi saudara jangan berkata bahwa saya ingin menikah dengan pasangan saya supaya dia membahagiakan saya. Berarti kita bergantung kebahagiaan kepadanya. Kita yang harus berpikir supaya kita yang bisa membahagiakan. Banyak orang tua egois terhadap anak-anak. Saya mau kamu menikah dengan yang ini supaya kamu bahagia. Didik anak kita supaya bisa membahagiakan anak orang. Harus seperti itu. Kita harus saling membahagiakan. Tapi walaupun kebahagiaan yang kita miliki itu sifatnya semu, sementara, sewaktu-waktu bisa terganggu dengan kekurangan gaji. Kebahagiaan dalam rumah tangga bisa terganggu dengan anak-anak yang mohon maaf, yang belum bisa menyenangkan orang tua yang masih bandel. Kebahagiaan itu akan terpengaruh. Walaupun kita sudah berusaha untuk menjaga, memberikan kebahagiaan, tapi kebahagiaan di dunia ini akan mudah terpengaruh. Sebab itu Yesus tawarkan kebahagiaan yang tidak akan terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun. Saudara mau mendapatkannya? Nah, saya coba memberikan topangan referensi ayat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun ada hal-hal yang pahit, tapi itu tidak akan mengganggu, merampas kebahagiaan atau sukacita kita di dalam Tuhan. Saya teguhkan pernyataan saya ini dengan kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 17. Kita mulai. Coba kita lihat. Ini mulai mendekat pada kebahagiaan yang Yesus tawarkan. Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Mestinya ini mempengaruhi kebahagiaan atau sukacita kita, kan? Tapi ayat 18 kita baca sama-sama, semoga ini menjadi milik kita. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bisa sama-sama, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Bisa bilang amin? Akan tetap bersorak-sorai. Walaupun gaji belum cukup, walaupun kehilangan uang, walaupun sakit, kebiasaan kita dengan istilah walaupun gagal panen, ada hama, ada virus untuk ternak-ternak kita. Saya pernah memiliki 25 ekor bab 1. Saudara, pernah. Jumat punya perpuluhan dulu itu hewan kami piara berkurang. Barusan tahun kemarin apa 2 tahun kemarin yang masih tersisa ada 13. Tiba-tiba virus babi datang, ambil satu-satu, dan dia tidak sisakan biar setengah ekor pun tak tersisa. Sudah habis. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, cocokkan peristiwa atau kebenaran firman Allah ini dengan keadaan kerugian kita secara jasmani atau materi. Pernah mengalami kerugian ini? Biasa kita kan rugi di sini tapi untung di yang lain. Ini semua lini yang ada hubungan dengan kehidupan keseharian, semuanya ada tidak berbuah, ada yang mengecewakan, terhalau, habis, semua ada di sini. Kompleks persoalan sebenarnya di sini. Kalau sukacita kita atau kebahagiaan kita bergantung di sini, maka kita akan mudah menyangkal Tuhan. Kita akan dapat berkata Tuhan tidak baik. Saya sudah usahakan, saya tidak bisa menuai apa yang saya tabur. Saya sudah setia mungkin, saya sudah berkorban, tapi kenapa saya mengalami hal-hal yang buruk seperti ini? Tapi orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, dia akan dapat berkata, namun aku akan bersorak-sorai. Bisa lebih banyak aminnya. Di dalam Tuhan. Karena kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan sudah mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Dia penolong dalam hidup kita. Itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa berbahagia menjalani hidup ini. Walaupun sekeliling kita tidak mendukung, mengecewakan. Kalau kita tenggelam di situ, kita akan stres. Kita bisa depresi. Tapi kalau semua kita serahkan kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, maka sekalipun pengalaman-pengalaman pahit ini ada dalam diri kita, tapi kebahagiaan kita di dalam Tuhan itu tetap. Itu tetap. Tidak diambil, tidak dirampas oleh apapun dan oleh siapapun. Bahkan Makarios ini, kebahagiaan di dalam Tuhan ini tidak menjadi tawar. Dengan berkurangnya pendapatan kita, tidak akan membuat berkurang kebahagiaan. Lewat pengalaman-pengalaman pahit sekalipun. Nah, sebab itu saudara,
Coba kita lihat contoh-contoh dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat orang yang mengalami sukacita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Apa yang terjadi dalam perjalanan hidup mereka. Kita lari di Lukas pasalnya yang ke-19. Kita baca ayat 6. Tidak dapat dipisahkan kebahagiaan itu dengan sukacita. Sukacita surgawi yang dari Tuhan. Lukas 19 ayat 6 tentang Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dan menerima siapa? Menerima Yesus. Sekaligus menerima Yesus itu berarti menerima sukacita yang dari Yesus. Dia dapatkan itu, sukacita ini. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita yang belum pernah dia dapatkan pada waktu dia diterima menjadi pegawai pemungut cukai. Sukacitanya ini adalah sukacita yang beda pada waktu dia naik pangkat dan diangkat menjadi kepala pemungut cukai. Mestinya hebat itu, saudara. Menjadi kepala pemungut cukai. Dipercayakan oleh kekaisaran Romawi yang ditakuti dan disegani pada saat itu. Dia dipercayakan. Orang lain takut, Sakeus dipercayakan. Dia mengalami sukacita itu. Tapi itu sukacita yang semu. Berbeda dengan sukacita yang dia dapatkan di dalam Yesus setelah berjumpa dengan Yesus. Saudara, saat menerima Yesus, saudara mengalami sukacita. Sebesar apa sukacita saudara dan sekuat apa sukacita kita saat kita menerima Yesus. Kalau mendapatkan sukacita dari Yesus, pengalaman-pengalaman pahit di sekitar kita itu tidak akan mempengaruhi sukacita atau kebahagiaan atau makarios ini. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7 dari Lukas 19 tentang Sakeus. Tetapi semua orang yang melihat hal-hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia atau Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ini sebenarnya satu pengalaman pahit yang bisa saja merampas atau paling tidak mengurangi sukacita atau kebahagiaan yang dialami oleh Sakeus. Ini saudara, ini satu perbuatan yang mempermalukan Sakeus di depan orang banyak. Sakeus dituding, digembar-gemborkan, diteriaki. Dia orang berdosa. Oh, Yesus mau numpang di orang berdosa. Ini bukan bahasa bisikan. Ini teriakan supaya didengar oleh Yesus dan didengar oleh orang banyak. Mereka berpikir Yesus tidak tahu siapa Sakeus. Jadi perlu diinformasikan, perlu dikasih tahu. Ini bisa mempengaruhi kebahagiaan Sakeus. Bisa mempengaruhi sukacita. Tapi dia sudah dapatkan di dalam Yesus hal-hal seperti itu, pengalaman-pengalaman pahit seperti itu tidak akan mengganggu dan merampas sukacita kita atau kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Bahkan ini menjadi vitamin rohani bagi Sakeus. Pada waktu dengar itu, Sakeus tidak angkat lengan. Walaupun dia orang pengaruh, seorang kepala pemungut cukai. Banyak orang yang bisa membantunya. Banyak orang yang bisa menjalankan instruksinya kalau dia suruh apa. Tapi saudara, Sakeus dengar itu, sukacitanya tidak hilang.
Maka dia balik meresponi kalimat itu dengan ayat 8 dikatakan tetapi ada hubungan dengan ayat 7, yaitu penghinaan tadi. Perbuatan mempermalukan secara verbal untuk Sakeus. Kata-kata yang menyakitkan itu, yang mempermalukannya itu, justru yang terjadi. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tidak mempengaruhi sukacitanya. Dia tidak berkata siapa yang ngomong tadi. Dia tidak gulung lengannya untuk berkata tadi siapa yang ngomong tadi. Saudara, tidak mempengaruhi. Pengalaman pahit tidak akan mempengaruhi kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau benar-benar kita mengalami dan menikmati. Justru Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Karena ayat 9, Sakeus telah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini Yesus balik memperdengarkan kepada orang banyak. Orang banyak yang berkata dia orang berdosa, dia orang berdosa. Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, seisi rumah ini, kepada Sakeus dan keluarganya, karena orang ini pun anak Abraham. Satu pengakuan dari Yesus itu sudah lebih dari cukup untuk kita harus menikmati kebahagiaan makarios yang Yesus tawarkan. Kita akan melihat kebahagiaan ini sebagai sesuatu yang berbeda dengan kebahagiaan yang dunia tawarkan, yang dunia berikan. Kalau kebahagiaan dari dunia yaitu kita mendapatkan sesuatu, baru kita bahagia. Ada topangan dulu, baru kita bahagia. Tapi kebahagiaan di dalam Tuhan, saya lihat ini justru terbalik. Ada yang keluar dari milik Sakeus. Dia siap berkorban karena sudah dapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Maka dia bisa berikan, dia bisa berikan, dia bisa berikan. Jadi kebahagiaan dari Tuhan itu dapat memampukan kita untuk berbagi. Kalau kebahagiaan dari dunia kita dapat dulu, baru kita bahagia. Dari Tuhan ini luar biasa. Kita dapatkan justru akan membuat kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena kita sudah melihat kebahagiaan ini jauh lebih penting, jauh lebih istimewa daripada kebahagiaan semu yang pernah saya dapatkan, yang pernah saya pegang, yang pernah saya genggam. Kalaupun itu hilang tidak masalah, asal jangan hilang makarios ini. Jangan hilang kebahagiaan di dalam Tuhan. Tidak akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Bahkan kita akan siap merelakan kebahagiaan-kebahagiaan semu, termasuk pangkat, jabatan, kesenangan hidup, kita bisa korbankan karena kita memiliki kebahagiaan ini. Kalau saudara tidak bisa korbankan waktu untuk mendapatkan kebahagiaan makarios, hati-hati. Jangan kita lebih memilih kebahagiaan dunia daripada kebahagiaan surgawi dari Tuhan. Ini harus menjadi utama, kebahagiaan dari Tuhan. Coba kita bedah kasus, kita lihat di Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 24. Ibrani 11 ayat 24. Sudah dapat, katakan amin. Karena
iman maka siapa? Musa. Setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka apa? Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa atau dari dunia. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah Makarios itu, kebahagiaan itu. Wow, saudara, dia korbankan luar biasa. Dia sudah salah satu pangeran, sudah diadopsi menjadi anak putri Firaun. Dia bisa menikmati fasilitas-fasilitas di Mesir, di kerajaan. Dia dapatkan itu, saudara. Tapi setelah dia dewasa, punya gambaran pengertian setelah mengerti tentang kebenaran, menjadi dewasa kita di dalam Tuhan, rohani kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Seperti Musa menolak disebut anak putri Firaun, kita akan mampu menolak kesenangan-kesenangan dunia yang akan merugikan kesenangan surgawi kita. Kita akan mampu memisahkan itu. Tuhan memang memberikan berkat kepada kita untuk dinikmati, kita bersyukur. Tapi jangan sampai berkat-berkat itu justru menjadi penawar akan sukacita surgawi yang Yesus maksudkan, kebahagiaan yang Yesus maksudkan. Tidak boleh terpengaruh, tidak boleh tawar, tidak boleh dikurangi. Bahkan kita harus lebih memilih ini, kesenangan dalam Tuhan, ketimbang kesenangan duniawi. Sampai Musa berkata, karena ia, ada penjelasan tentang Musa di sini. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa, kesenangan dunia. Kalau disuruh pilih, mau pilih apa Musa? Musa pilih yang terbaik. Lebih suka menderita sengsara asal bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan Tuhan, daripada kesenangan tapi di luar Tuhan. Saudara, mari kita memilih, saudara. Kita bisa saja kita hilang harta tapi dapat selamat. Ada orang pengalaman seperti itu. Harta kita hilang tapi dapat selamat. Ada orang takut kehilangan harta, sudah, dan dia lebih memilih kehilangan selamat. Banyak orang yang menjual Tuhan, menyangkal Tuhan, karena lebih memilih kontras, sudah. Kalau Musa, dia siap mengalami kerugian asal tidak hilang selamatnya. Kita mau pilih mana, saudara? Hilang harta dapat selamat, atau dapat harta hilang selamat? Orang yang mendapatkan kebahagiaan, sebenarnya saudara, kalau kita mengerti firman, hal-hal yang keluar dalam diri kita itu sebenarnya bukan hilang. Kalau kita memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, seperti Sakeus itu, seperti dia memberikan hartanya pada orang miskin, saudara, bahkan setengah hartanya dia berikan pada orang miskin. Tapi dia lakukan itu karena
karena dia mendapatkan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Sebenarnya itu tidak hilang, saudara. Sebenarnya itu menjadi tabungan. Kalau kita melakukan atas dasar firman, kelihatan kita rugi. Tapi firman Allah memberikan jaminan itu tidak hilang. Itu kita akan mendapatkannya kembali. Saya tunjukkan firman. Coba kita buka di dalam Matius pasal 10. Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39. Ini barang siapa, kita juga bisa terhisap di dalamnya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, ini nyawa saja. Ini termasuk apa saja yang kita korbankan. Musa yang korbankan kesenangannya, nanti dia akan dapatkan di dalam Tuhan. Sakeus yang korbankan harta benda. Saya kira ayat ini bukan hanya spesial khusus untuk nyawa hidup kita, tapi segala sesuatu yang hilang dalam diri kita karena Tuhan dan untuk Tuhan. Banyak orang ketakutan sampai di situ. Padahal ada bagian terakhir dikatakan ia akan apa? Ia akan apa? Memperolehnya. Dia akan memperolehnya. Memperolehnya kembali. Dia akan dapatkan. Satu kali dalam satu acara camp untuk para hamba-hamba Tuhan, dan ayat ini menjadi uji coba bagi hamba-hamba Tuhan yang berkomitmen mau melayani Tuhan, mau berkorban apapun, nyawanya pun akan diberikan. Dan narasumber, para satu pemateri, dia tantang, saudara mau berkorban apapun, nyawa sekalipun? Semua para hamba Tuhan bilang, iya, siap berkorban. Dia kata, apa yang ada di saku saudara, keluarkan. Apa yang ada? Ada yang angkat HP, ada yang angkat dompet. Di sini. Saya minta saudara yang mau berkorban, kita korbankan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk misi ini. Kita lakukan firman Tuhan ini. Apa yang saudara pegang, datang bawa semua di meja. Meja depan sudah disiapkan. Pertama dia suruh dulu, bawa dulu semua. Bukan untuk dikorbankan, bawa dulu. Semua datang bawa. Taruh di atas meja. Semua sudah tahu, kembali semua ke tempat. Setelah kembali, pemateri ini dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia katakan, saudara yang mau melakukan firman Tuhan ini, saya kasih kesempatan 1 menit. Saudara yang tidak mau melakukan, datang ambil kembali. Siapa yang mau melakukan, jangan datang, tinggalkan di situ. Entah itu dompet, entah itu HP, tinggalkan. Akan dipakai untuk pelayanan. Diberikan kesempatan, mungkin 1 menit. Rebutan semua. Ambil kembali apa yang menjadi miliknya. Oh tidak, ini milik saya, ini punya saya, ini HP saya, ini dompet saya, ini uang saya, ini cincin saya. Ambil kembali. Dan pemateri itu dia memberitahu, sebenarnya saudara, ayat ini belum selesai. Kalau saudara sudah korbankan, ayat ini berbunyi bagian terakhir, ia akan memperolehnya kembali. Saya akan kembalikan kepada saudara-saudara, karena saudara membutuhkan. Tuhan lebih dari itu.
Sudah semua menjadi malu. Baru harta benda Anda sudah tidak siap mengorbankan, apalagi nyawa. Tapi kalau kita berikan atas dasar kebenaran, karena Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, kita tidak akan kehilangan. Itu sebenarnya taburan. Kita akan memperolehnya kembali. Ini kebenaran firman. Kalau kita memiliki makarios, sukacita yang dari Tuhan, itu tidak akan hilang. Kebahagiaan kita tidak akan berkurang dengan kehilangan 1 juta, kehilangan 5 juta, dengan kita tidak mendapatkan pangkat, dengan tidak mendapatkan jabatan. Itu tidak akan mempengaruhi. Karena yang Yesus tawarkan adalah kebahagiaan yang sifatnya kekal. Saya teguhkan pernyataan saya dengan beberapa ayat lagi, dengan kita membaca Yohanes 16 ayat 22. 2 ayat lagi. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kalaupun ada pengalaman-pengalaman pahit, termasuk duka cita sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi makarios yang Allah, yang Tuhan berikan kepada kita. Kebahagiaan kita bersifat permanen, tetap, sudah. Dikatakan di sini, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin, saudara. Tuhan akan mau kita dapatkan lagi berkat itu. Hal-hal yang kelihatan hilang, yang kelihatan mau merampas sukacita kita. Walaupun sukacita kegembiraan ini, saudara, diambil dari sukacita kegembiraan dipadankan dengan seorang wanita yang akan melahirkan, itu mengalami sakit yang luar biasa karena ada beberapa urat saraf-sarafnya yang harus putus demi untuk kelahiran seorang bayi. Itu sakitnya luar biasa menurut medis, sakit yang belum pernah dialami saat tersayat silet pisau di saat mereka bekerja, atau ada benturan. Ini sakit yang luar biasa mestinya, sudah digambarkan seperti itu sakitnya atau dukanya itu seperti itu. Tapi setelah anak itu lahir, dia lupa sakitnya 1 jam yang lalu, dia lupa sakitnya 5 menit yang lalu, yang puncak sakitnya dia lupa semua, karena mendapatkan seorang anak yang lahir dari rahim, dari kandungannya, dan dipinjam oleh Yohanes di sini. Dia catat apa yang Yesus katakan. Ini perkataan Yesus. Kedukaan kamu, pergumulan kamu akan hilang. Hilangnya itu seperti wanita yang bersalin, saking senangnya, luar biasa senangnya, dia lupa sakitnya tadi. Dia lupa sakitnya tadi. Sebab itu anak-anak, hormati orang tuamu. Sudah melahirkan dan membesarkan kalian jadi sampai besar seperti ini. Itu tidak turun langsung dari langit. Tuhan pakai media kandungan ibumu, dan Tuhan pakai ayahmu
untuk mendidik, membesarkan, menjaga kalian sampai sebesar ini. Dan mereka bersuka cita saat kalian lahir. Orang tua bersuka cita saat anaknya lahir. Dan dipinjam kalimat sukacita ini, Yesus berkata, demikian juga kamu. Itu jelas kalau kita mundur satu ayat lagi, ayat 21. Ayat 21. Dari Matius berapa tadi? 16. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan kembali. Demikian juga kamu sekarang. Demikian kita juga sekarang yang mengalami kesusahan badani, itu sementara, itu di belakang. Nanti Tuhan akan mengganti kesusahan itu, kerugian itu. Tuhan akan ganti berlipat kali ganda sukacitanya, hingga kita lupa kita sudah korban tadi di belakang. Sudah hilang hal-hal jasmani tadi di belakang, hingga kita lupa karena berkatnya terlalu besar, terlalu luar biasa. Sukacita, kebahagiaan, makarios yang Tuhan berikan kepada kita. Saya teguhkan dengan satu ayat lagi sambil pemain musik mempersiapkan diri. Yohanes 17 ayat 13. Yohanes 17 ayat 13. Pemain musik, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka, di dalam diri kita, di dalam diri kamu, di dalam diri orang-orang yang mau ikut Tuhan. Tuhan ingin memberikan sukacita supaya penuhlah sukacitaku. Sukacita yang dari Tuhan ini, Tuhan tidak bawa ke surga, tapi sukacita ini dia tinggalkan. Dan dia ingin berikan kepada saudara, dia ingin berikan kepada saya, untuk kita dapat menikmati sukacita yang Tuhan nikmati, yang Tuhan punya. Ini bukan sukacita dari dunia, tapi ini adalah sukacita dari Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan, makarios dari Tuhan. Milikilah, buka hati bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia diriku dan kesempatan baru, setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, haleluya, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak bergantung di saat kita mengalami kelimpahan ataupun di saat kita ada dalam kekurangan. Tidak bergantung di saat kita kuat, sehat, ataupun kita susah, kita sakit. Biar kita miliki kebahagiaan yang tetap di dalam Tuhan, yang tidak akan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, oleh pengalaman-pengalaman pahit sekalipun. Tetaplah miliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali, Yesus. Milikilah sukacita dari Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami dapat kebahagiaan yang Engkau. Dunia tidak dapat memberikan kebahagiaan seperti yang Engkau berikan. Dunia tidak dapat memberikan sukacita seperti yang Engkau berikan kepada kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kalaupun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan kalaupun kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, sekalipun ada pergumulan-pergumulan, pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi atas diri kami dan di sekitar kami, biar kami mampu melihat bahwa ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan, dan Tuhan mampu menggantikan kehilangan-kehilangan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biar firman Tuhan ini diteguhkan dalam kehidupan kita semua. Kita bukan hanya menjadi pendengar, Roh Kudus menolong kita dapat menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kami akan berkorban. Tuhan pilih, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Allah. Saudara diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.